Hari ini mereka bahagia. Nek Miton itu berarti anak yang pertama ya. Ya, maklum saya karena nggak pernah anak jadi. Dan dimeriahkan oleh kor dari grup persaudaraan Coir. Baru dengar kali ini saya. Grup baru ya Mbak? Namanya aja. Dari grup persaudaraan. Dan tamu-tamu yang diundang sejak saya masukkan itu sudah ada mobil berderet. Mungkin yang bawa mobil itu dari saudara-saudaranya ya, dari saudaranya Bapak Murdoko dan Pak Bowo, Pak Bono, Pak Murdoko yang Pak. Di Sulawesi kok, tidak bisa pulang di Sulawesi. Mungkin kamu tetap nggak usah khawatir diceritani mawon. Streaming bang. Oh, live streaming ya. Di sekedar Pak Murdoko. Kita ingin ngomongin desa. Baiklah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Hari ini cuaca cerah tapi panas, rada deg-degan. Wingi ya ngono kuwi. Tapi mudah-mudahan semuanya tetap berjalan dengan lancar. Amin. Kristus
Dan pada akhir bacaan pertama terungkap bahwa mereka bersyukur kepada Tuhan atas anak yang dikandungnya. Demikian juga dipertajam dengan bacaan Injil, riwayat kelahiran Yesus yang mungkin kita juga sudah hafal. Yesus dikandung oleh Maria dan ikan suara. Dan adanya Yesus Kristus itu pula lah, maka semuanya ditata sedemikian rupa. Dan kalau panjenengan kipit-kipit karena sumur, saya tidak perlu karena sudah ada kipas angin. Adanya kipas angin di sini sekaligus beresiko. Semua masakan, bau masakan. Bilalah jumung mangan. Dari masak sendiri. Memang yang menghuni rumah ini senang masak toh. Beda siapa yang tidak kenal ya. Jangan masakan itu. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama saya mau mendalami bagaimana meskipun saya itu bukan orang yang berkeluarga, tetapi mau tidak mau sebagai seorang romo, keadaan umat apapun, syukuran macam apapun, itu saya harus mampu untuk memimpin ibadah, memimpin ekaristi, termasuk berkati manten, termasuk khotbah kepada manten. Kadang-kadang hanya teori saja yang muncul, prakteknya nol besar. Termasuk mitoni ini lagi. Saya tidak, maaf kalau nanti khotbah saya ya semerawut, karena maaf saya pun tidak pernah. Memangnya aku sok mana? Saya tidak, bukannya tidak pernah, belum punya istri. Memang saya maksudnya gawe jangan. Dan memang saya disumpah untuk tetap single terus ya sampai mati. Mudah-mudahan ya, amin ya. Amin. Maaf, makanya saya mempelajari mitoni ini kan tradisi Jawa. Dari kata dasar pitu, ya pitu, satu kuatir pitu, pitu, pitulungan, memohon pertolongan, pitulungan, memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan mendampingi keluarga baru ini, terutama ibu yang mengandung 7 bulan ini, ibu dan juga anak yang dikandungnya, agar senantiasa sehat dan selamat. Pitu isih ana meneh, pitutur. Pitutur kepada siapa? Kepada orang tua, kepada mereka yang sudah berpengalaman, bagaimana terutama bagaimana dengan melakukan tugas-tugas yang berat. Apakah boleh naik turun tangga? Oh, boleh, pelan-pelan. Apakah boleh angkat-angkat ember? Ember kosong? Karena pertanyaannya udah rampung. Jangan melakukan tugas. Nanti gimana caranya? Konon katanya begitu. Sekali lagi detailnya silahkan tanya pada yang berpengalaman. Jangan tanya saya. Monggo, masih bisa diuraikan lagi. Saudara-saudari yang terkasih, ketika mengandung pertama kali, bagi mereka yang hidup menikah secara wajar dan lain sebagainya, itu merupakan suatu kegembiraan, kebahagiaan. Betul apa tidak? Mbak Kata? Mas Megantara, Mas Mega, kebahagiaan ya.
Dan akhirnya ada keturunan yang melanjutkan. Artinya juga Pak Bono dan Pak Murdoko nanti punya cucu. Keturunan masih berlanjut. Kalau saya ini keturunan sudah punah. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Kristus, kegembiraan jangan sampai melupakan kita kepada Tuhan. Entah susah, entah senang, kita harus tetap ingat salib. Di mana salib ada korpusnya, berarti Yesus ada di sini. Bawalah Yesus, apapun keadaan panjenengan. Bawalah entah kegembiraan, mungkin ketika punya anak pertama kali lagi seneng-senengnya, apalagi lahir selamat, lucu-lucu nih. Tapi suatu saat tambah umur, anak tersebut kelihatan nakalnya. Ada juga anak berkembang, makin menjadi makin baik, tapi ada juga yang biasa-biasa, tetapi ada juga yang sudah nakal. Tapi namanya anak-anak itu udah biasa. Malah nek nakal, malah saya seneng. Kok anakku gesit, kok anakku ki wani kurang ajar karo bapake, kok anakku ki kurang ajar karo ibune atau si baik dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita senang karena tapi nek wis saya gede, nakale ora ilang-ilang, susah. Tapi ingatlah, bawalah salib dalam hidup kalian, entah senang ataupun susah. Karena Tuhan itu akan memberikan yang terbaik kalau kita mengandalkan Tuhan. Ada sebuah kisah nyata. Di luar negeri itu ada seorang bernama Green. Luar negeri. Maijo tidak minggu. Nah itu ada seorang anak bernama Green. Itu ketika SD itu dia terkenal sebagai murid yang cakap, sehingga berkali-kali dia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Nyenengke ya, duwe anak sing cakap, ketua kelas. Saya pun juga pernah menjadi ketua kelas, malah ning seminari. Nyenengke ran duwe anak. Ya. Jadi nek seminari saya gemes sekarang. SMP Aku malah dia aku terus gede kok ini. Nah, makin lama ketika remaja sudah mulai seneng dolan, pergaulannya seperti apa, orang tuanya sulit untuk memantau. Green ini makin nakal. Dan sering sekali orang tuanya dipanggil oleh kepala sekolahnya untuk, biasa kalau anaknya nakal, murid nakal, wong tuane diundang. Ada percakapan di mana sesuatu yang penting supaya anak itu bisa berubah, bisa bertumbuh. Tapi nakale ora iso ilang-ilang sinaosa, campur basa Jawa masih bisa ya diterima ya. Meskipun juga orang tua guru itu tetap menasihati orang kodar. Bahkan bukan hanya berkali-kali orang tuanya dipanggil oleh pihak sekolah, SMA saja tidak selesai. Dan dia makin liar. Tetapi yang paling kita teladani adalah bahwa orang tuanya, bapak ibunya terus mendoakan si Green. Dalam keadaan senang maupun susah, dia ingat salib di mana Yesus ada di situ. Berdoa sampai bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, berapa bulan, tahun-tahunan, bahkan terus berdoa. Tetap berharap, berpikir positif bahwa Allah dimohon pertolongannya untuk campur tangan. Akhirnya gimana sih Green?
terkena narkoba. Meskipun dia itu tidak bekerja, dia pun juga punya duit banyak. Karena apa? Jual narkoba. Dia sendiri juga mendem kecanduan narkoba. Kecanduan narkoba sampai mendem, bahasa Indonesia nih, mendam perasaan. Nah, tapi doanya tetap terus sampai ayahnya meninggal. Gren itu tidak bisa layat gara-gara apa? Takut kalau layat wis diincar karo polisi. Karena dia kelas berat, narkoba kelas berat. Suatu saat dia mendapatkan cewek atau pacar seorang perempuan yang memang baik. Dan rupanya perempuan baik ini ketika masa pacaran ini, Gren sejak dia tidak bisa layat bapaknya yang meninggal, dia semakin diubah oleh perempuan. Diubah bukan menjadi makin jelek, makin baik. Dan akhirnya mereka menikah. Rupanya doa orang tua Gren itu terjawab lewat perempuan itu. Nama perempuan itu saya tidak tahu. Tidak bisa. Sri benar. Namanya Sri Tal. Nah, saya tidak memang cerita itu tidak disebutkan namanya. Dan akhirnya Gren itu menjadi anak yang baik dan sergap menjadi suami yang baik, sayang kepada anak istrinya, dan kemudian sergap untuk beribadah ning gereja dan aktivis gereja. Dalam keadaan yang mungkin juga mustahil, susah maupun senang, ingatlah salib di mana Yesus ada di sini. Mudah-mudahan dalam keluarga Mas Mega dan Mbak Tata ini juga makin baik, termasuk anak yang dikandungnya, ya. Termasuk anak dikandungnya sehat, dan mudah-mudahan semuanya harapannya lancar. Dan ingat bahwa tetap mohon pitulungan pertolongan dari Tuhan. Sudilah menguatkan hati mereka supaya sanggup menghadapi liku-liku hidup berkeluarga dengan tabah, terlebih pada saat ini. Dikala mereka menantikan kelahiran anak pertama, sudilah Engkau selalu mendampingi mereka dengan rahmat dan mencurahkan roh-Mu ke atas anak yang dikandung saudari kami ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, Santo Yohanes Pembaptis, Kau penuhi Roh Kudus sejak ia dikandung ibunya. Kami pun mohon sudilah pula mencurahkan Roh-Mu ke atas anak yang dikandung saudari kami ini. Datanglah ya Roh kebijaksanaan, ajarlah hati kami agar dapat memahami, mencintai, dan mengutamakan pula kerohanian. Tolonglah kami membina sikap takwa kepadamu, agar kelak pantas menikmati bagian di surga selama-lamanya. Datanglah ya Roh pengertian, terangilah budi kami, agar dapat mengerti dan menghayati amanat-Mu yang Kau sampaikan lewat gereja. Tolonglah kami mengamalkannya pula kepada sesama, agar dimanapun juga Engkau dihormati dan dipuji, kini dan sepanjang masa. Amin. Datanglah ya Roh penasihat, dampingilah tingkah laku kami setiap hari. Semoga hati kami selalu tertuju pada kebaikan. Bebaskanlah kami dari yang jahat, agar akhirnya selamat sampai ke pangkuan Bapa untuk berbahagia selamanya. Amin. Datanglah ya Roh kekuatan, teguhkanlah hati kami supaya tetap tabah bila menghadapi pencobaan. Lindungilah kami terhadap maksud jahat dan serangan musuh.
Jagalah jangan sampai kami binasa karena terpisah daripadamu, sebab hanya Engkaulah harapan hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Datanglah ya roh kesederhanaan, tanamkanlah kesadaran dalam hati kami bahwa harta dunia ini akan musnah. Jauhkanlah kami dari nafsu memburu barang duniawi. Jangan kau biarkan kami tenggelam dalam kemewahan sampai melupakan Dikau, harta kami yang paling berharga di dunia kini dan di akhirat nanti. Amin. Bahkan bayi yang ada di dalam rahimnya melonjak kegirangan karena kedatanganmu yang membawa serta Tuhan Yesus. Saudara kami ini pun senang dan ingin sekali dikunjungi. Maka penuhilah kerinduan hati mereka. Mohonlah kepada Putra-Mu supaya Ia mengutus Roh Kudus yang dalam rahim saudara kami ini, supaya kelak menjadi anak yang saleh, yang tahu menjunjung tinggi nama orang tua dan patut dibanggakan oleh gereja dan negara. Amin. Katarina Olivia Christi yang sedang mengandung ini. Berbahagialah orang yang takwa, yang hidup sesuai bimbingan Tuhan. Engkau akan menikmati hasil jerih payahmu. Hidupmu akan bahagia dan sejahtera. Istrimu subur di dalam rumahmu, bagaikan pokok anggur anak-anakmu, mengelilingi mejamu, bagaikan tunas jahitmu. Suami istri yang semoga Tuhan memberkati engkau dari surga. Semoga engkau menikmati kemakmuran seumur hidup dan melihat anak cucumu turun-temurun. Ya Allah yang Maha Rahim, pencipta dan pelindung kami, berkat daya ciptamu, wanita menjadi sumber hidup baru. Pandanglah saudara kami yang sedang mengandung ini, dan limpahkanlah berkat-Mu ke atasnya. Semoga ia tabah dan sabar. Semoga kalau tiba saatnya nanti, ia dapat bergembira karena melahirkan anak yang sehat, yang menjadi kebanggaan orang tua, dan sesudah dewasa pun tahu berbakti kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon untuk saudari Katarina Olivia Christi dan anak yang masih dalam kandungan. Berikanlah rahmat kasih-Mu dan utuslah Roh Kudus-Mu kepadanya, sehingga pada saatnya nanti keduanya akan selamat tanpa kesulitan apapun. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga anak yang akan lahir ini Kau berikan perlindungan-Mu, sehingga ia akan terlahir menjadi anak yang kuat dalam iman, menjadi cahaya dan kebahagiaan bagi keluarga. Kami mohon. Allah Bapa sumber kasih sejati, semoga Engkau selalu memberikan naungan kasih-Mu kepada keluarga Gregorius di Stano Megantara, sehingga mereka dapat menjadi keluarga yang bahagia seperti keluarga kudus-Mu dan mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran-Mu. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Mulia, curahkanlah rahmat-Mu kepada kami yang hadir di sini. Semoga hidup kami dipenuhi dengan sukacita dalam mewartakan kerajaan-Mu di dunia. Kami mohon. Kasih karunia
makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dia. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahim-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan saja pantas mengarahkan pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Dibimbing diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa 7 bulan kehamilan sudah selesai. Because His